Salam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat. Ya, dan Bapak juga berdoa supaya kita semua juga tetap di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti pembinaan moral dan karakter Kristiani. Kalau kita memperhatikan logo daripada PKMI kita, maka kita bisa melihat di dalam logo PKMI ada tulisan akal budi, ada tulisan rohani, ada tulisan jasmani. Dengan kata lain, ketika kita disekolahkan di PKMI, di Perguruan Kristen Metodis Indonesia, kita bukan hanya memperhatikan bagaimana pendidikan lebih baik, tapi kita juga memperhatikan bagaimana moral, karakter hidup kita bisa lebih baik. Terlebih lagi, rohani kita adalah rohani yang takut akan Tuhan. Yaitu rohani yang lebih baik lagi. Mari kita sebelum mengikuti pembinaan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk belajar. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, mencelikkan mata rohani kami sehingga kami boleh mengikuti pembinaan ini dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang lemah, yang terbatas untuk menyampaikan pembinaan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ada sebuah kalimat yang berbunyi demikian. Different isn't always better. But the best is always different. Dengan kata lain, berbeda tidak selalu lebih baik. Tetapi yang terbaik itu pasti berbeda. Bapak mengharapkan setiap daripada teman-teman yang sedang mengikuti pembinaan ini adalah orang-orang yang terbaik. Yang mana Tuhan ciptakan yang memiliki karunia khusus, kemampuan-kemampuan khusus, keunikan-keunikan yang bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Teman-teman yang terkasih, sebagaimana kita tahu manusia diciptakan berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Ya, dinamakan makhluk hidup dalam dunia ini bukan hanya manusia, ada hewan, juga ada tumbuh-tumbuhan. Tetapi hanya manusia sajalah yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Hanya manusia sajalah yang diciptakan dalam sifat-sifat Allah. Hanya manusia sajalah yang memiliki naluri pencipta. Naluri menciptakan, atau dengan kata lain, manusia sajalah yang memiliki kreativitas di dalam kehidupannya. Ayo kita buktikan. Teman-teman yang terkasih, kalau kita memperhatikan monyet di zaman dahulu, zaman sekarang, dan bahkan zaman yang akan datang, cara makan pisang mereka tetap sama. Mereka makan pisang seperti dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selamanya caranya sama. Tapi berbeda dengan kita manusia. Ayo coba kita perhatikan. Manusia makan pisang bukan hanya makan pisang secara kupas demikian, tapi kita bisa makan pisang rebus, pisang goreng, bolu pisang, keripik pisang, kolak pisang, dan banyak lagi. Ya, ada pisang molen dan sebagainya. Dengan kata lain, manusia memiliki apa? Naluri untuk mencipta, kreativitas untuk mencipta, yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Teman-teman yang terkasih, Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi, dia mempunyai satu inspirasi kehidupan yang ditemukan secara tiba-tiba melalui ketika dia melihat sebuah apel jatuh dari pohon. Pernahkah teman-teman coba bayangkan, kita yakin dan percaya sebelum Isaac Newton memperhatikan apel jatuh dari pohon, pasti sudah ada banyak orang tahu, ribuan orang pernah melihat apel jatuh dari pohon. Tetapi hanya Isaac Newton saja yang melihat apel jatuh dari pohon, kemudian dia bertanya, mengapa? Isaac Newton berpikir dengan cara yang berbeda. Sekalipun jatuhnya apel ada sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar.
Tetapi bagi Isaac Newton, inilah sebuah langkah awal di dalam ilmu pengetahuan tentang hukum gravitasi. Bukan saja Isaac Newton, seorang astronot yang terkenal yang bernama John Glenn, dia memiliki pandangan tentang perbedaan. Menurutnya, ada satu hal terbaik yang ada dalam diri seorang astronot yang tidak dimiliki oleh orang lainnya, yakni mampu mencapai sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masa pandemi ini semua kita, siswa-siswi, hampir 80-95% di antaranya di seluruh dunia, semua harus belajar secara online atau dikenal sebagai daring dalam jaringan. Ketika saya mengamati sistem pembelajaran yang demikian, ini adalah sebuah proses seleksi alam yang sedang terjadi. Dan proses seleksi alam yang sedang terjadi ini, bagi kita yang bisa beradaptasi dengan baik, yang bisa bertahan mengikuti pembelajaran demikian dengan baik, hanya mereka itulah yang bisa berprestasi dan menggapai masa depan yang lebih baik. Saya ingin teman-teman sekalian, sekalipun kita melakukan hal yang sama dengan siswa-siswi lainnya, tetapi saya ingin teman-teman mengerti dengan cara berpikir yang berbeda. Saat ini adalah saat seleksi alam bagi Anda dalam mengikuti pembelajaran ini untuk beradaptasi, mempersiapkan masa depan bagi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian di dalam kehidupan. Kalau kita memperhatikan baik-baik, setelah masa COVID ini banyak sekali yang di PHK. Bahkan ada pilot-pilot yang biasanya ini punya pakaian yang gagah perkasa, punya satu wibawa, punya satu kehormatan di dalam profesi mereka. Tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan. Berapa banyak mereka yang dulu bangga terhadap pekerjaannya, sekarang ini mereka tidak ada lagi pekerjaan. Dan bahkan ada sebagian daripada pilot beralih profesi. Bapak mendengar di berita baru-baru ini ada seorang pilot yang beralih profesi jadi apa? Penjual mie ayam. Teman-teman, kalau kita memperhatikan kondisi ini, bagi mereka yang pesimis, mereka akan berpikir demikian. Wong sarjana saja, wong pilot saja pun mereka kesulitan kok cari pekerjaan. Ngapain saya harus belajar baik-baik? Tetapi Bapak mengharapkan anak-anak metodis berpikir dengan cara yang berbeda, dengan berpikir secara optimis. Wong para sarjana, wong para pilot pun mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seharusnya saya harus lebih baik daripada para sarjana. Membuat saya apa? Lebih giat lagi belajar. Teman-teman yang terkasih, melalui pembinaan ini Bapak mengharapkan setiap kita mengalami pembaharuan. Ketika menghadapi masa new normal, kita semua cara hidupnya berbeda. Proses belajar kita berbeda. Tetapi Bapak sudah katakan inilah seleksi alam yang sedang dilakukan. Apakah Anda bisa menerobos tantangan zaman ini dengan baik atau tidak? Adik-adik dan teman-teman yang terkasih, secara rohani Bapak juga ingin menjelaskan dan memberitahu kepada teman-teman untuk berhati-hati. Ketika handphone dan jaringan internet ada di tangan Anda setiap harinya, bukan tidak mungkin ada begitu banyaknya pencobaan yang akan menghampiri, merongrong, yang berhubungan dengan apa? Kekudusan hidupmu. Yang berhubungan dengan apa? Kesucian hidupmu. Beberapa waktu yang lalu Bapak mendengarkan pemberitaan di mass media. Di sana dikatakan mewaspadai iklan pornografi ketika anak belajar daring.
Ini ditayangkan di Mass Media Republika. Kemudian lagi KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mengeluh. Kenapa ada konten pornografi di video belajar anak? Dengan kata lain, kondisi hal-hal yang demikian, teknologi yang ada, memang ada hal positif, tetapi ada dampak negatif yang mana kita juga harus berhati-hati memperhatikannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukan sebuah kebetulan Anda disekolahkan di sekolah metodis. Mengenal Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihimu. Tuhan yang menghendaki engkau menjadi orang yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, menjadi kebanggaan bagi papa mamamu. Satu ayat Alkitab yang Bapak ingin sharingkan kepada teman-teman sekalian, terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo, yang di rumah kita sama-sama membacakan ayat Alkitab ini. 1 Timotius 4 ayat 12, kita sama-sama buka suara membacanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nas firman Tuhan ini berkata dengan jelas bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Dengan bahasa sekarang ini, dengan kata lain, jangan seorang pun menganggap remeh Anda sekalipun usia Anda masih muda. Ayo teman-teman, ini perkataan siapa? Ini perkataan Rasul Paulus terhadap anak rohaninya Timotius yang masih muda, yang masih berusia muda. Supaya apa? Dia jangan minder. Dia berpotensi untuk bisa melakukan hal yang baik. Menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya di sana bukan hanya orang muda, di sana juga ada orang yang lebih senior. Ada orang-orang percaya yang lebih tua, lebih dewasa daripada usianya. Dengan demikian juga teman-teman yang terkasih, ketika Anda disekolahkan di sekolah metodis, memperhatikan bahwa Anda bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang berusia jauh lebih tua daripada Anda. Di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kesucianmu. Teman-teman yang terkasih, di dalam firman Tuhan memberitahu kepada kita apa? Tetaplah setia. Namanya setia adalah oleh karena kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita mengetahui hal yang benar itulah kita melakukannya. Sekalipun teman-teman hampir satu kelas melakukan hal yang tidak benar. Kita sebagai anak Tuhan, di dalam nama Tuhan kita dimampukan untuk berani berkata tidak untuk hal-hal yang bersifat negatif. Website-website yang tidak benar, kita harus belajar untuk menghindarinya. Sekalipun ada siswa-siswi laki-laki, siswa-siswi perempuan ikut membujuk kita mengikutinya ataupun menyaksikannya. Kita harus berani tampil beda. Harus berani berkata, tidak. Inilah adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang Immanuel. Allah yang selalu beserta kita. Sekalipun kita berada di kamar terkurung di dalam kegelapan malam, orang tua tidak tahu apa yang kita lakukan, guru tidak tahu apa yang kita lakukan di dalam kamar. Tetapi percayalah, Tuhan Maha Hadir. Dia menyertai kita, Dia melihat apa yang kita lakukan di dalam kamar. Apa yang kita pikirkan di dalam pikiran, apa yang terbersit di dalam hati kita, Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itulah Bapak mengharapkan kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki apa? Hati yang takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, sekalipun siapapun tidak melihat kita, tapi kita yakin dan percaya Tuhan sedang melihat kita. Oleh sebab itu melalui renungan pada pagi hari ini ataupun siang hari ini, teman-teman sekalian yang mengikuti kelas pembinaan ini, mengalami pembaharuan hidup mempergunakan momen-momen belajar secara daring ini. Mengalami pembaharuan pembelajaran dengan lebih giat lagi. Berani menantang zaman.
Sekali lagi Bapak katakan, pembelajaran daring sekarang ini adalah seleksi alam. Kalau Anda bisa melewatinya, Anda bisa beradaptasi dengan baik, Anda akan menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi kebanggaan bagi orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak saat ini akan berdoa bagi kalian. Siapa di antara kalian yang berkata, Tuhan tolong saya, di dalam masa-masa mengikuti pelajaran secara daring ini, Tuhan mampukan saya mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan mampukan saya. Kalau Anda mau didoakan, silakan ancungkan tanganmu tinggi-tinggi, biar wali kelas akan menyaksikannya. Siapa mau didoakan, silakan acungkan tanganmu tinggi-tinggi. Baik. Yang kedua, siapa di antara kalian yang berkata, saya mau menjaga kerohanian saya dengan baik, menjaga karakter saya, menjaga kesucian hidup saya, menjaga kekudusan hidup saya. Sekalipun ada tawaran dalam dunia ini yang begitu menggoda saya, tapi saya tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus menghendaki saya tetap suci, kudus, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Siapa yang mau didoakan, silakan acungkan tanganmu, saya akan berdoa untuk engkau. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh mengikuti pembinaan ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Dan pada saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk setiap kami yang tekun mengikuti pembinaan ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Ketika mereka mengikuti pembelajaran secara daring, Tuhan mampukan mereka juga, tambahkan mereka hikmat bijaksana, beradaptasi mengikuti pelajaran sekolah dengan baik. Tuhan mampukan mereka melewati masa-masa seperti ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, tolong setiap kami juga untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan, jauhkan kami daripada yang jahat. Supaya kami juga bagaimana menghidupi hidup kerohanian kami dengan baik. Memiliki karakter, moralitas yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa surga, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah apa yang kami pelajari dan kami dengarkan pada pagi dan siang hari ini memberkati setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.